Halo kaum rebahan, kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Pada video kali ini, gue akan menceritakan kepada kalian sebuah film yang telah dirilis pada tahun 2021 yang berjudul The Carset. Di dalam film ini menceritakan tentang seorang wartawan yang berusaha keras untuk mengungkap sisi gelap dari perusahaan Seongil, yang mana di dalam perusahaan itu menelan banyak korban untuk dijadikan kelinci percobaan. Dan salah satu orang yang menjadi korban tersebut menuntut balas kepada perusahaan itu. Apakah sang wartawan mampu melakukannya? Yuk langsung saja kita ke videonya. Namun sebelum itu, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Kim Jung Young. Malam itu, dia baru saja pulang dari kantor dan melihat kejanggalan di rumahnya. Dengan hati-hati, dia mengecek seisi rumah itu. Namun dia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya ada orang yang menyerangnya dari belakang, lalu menggigitnya sampai ia tewas. Berita tentang kematian Kim Jung Young sampai ke agen kepolisian Korea Selatan. Polisi yang menangani kasus ini merasa heran dengan pelaku pembunuhan itu. Diyakini telah tewas 3 bulan yang lalu, dan korbannya menderita keracunan kerang di sekujur tubuhnya. Sementara itu, di salah satu acara stasiun televisi yang disiarkan secara live, seorang ibu muda yang menjadi bintang tamu dalam acara itu, sekaligus seorang reporter yang bernama Im Jin Hee, mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan buku yang ia tulis yang berjudul Kutukan. Di dalam buku itu tertulis tentang pembangkitan mayat yang dilakukan oleh seseorang, lalu menggunakan mayat itu untuk membunuh orang lain. Banyak orang yang tertarik dengan buku itu, namun hal itu tidak bisa dibuktikan dengan pasti karena hilangnya seorang cenayang yang menjadi kunci kebenaran buku tersebut. Lalu mereka mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Orang itu ingin bertemu dengan reporter Jin di suatu tempat dan memberikan alamatnya kepada reporter Jin. Suasana kantor itu menjadi tegang. Mereka bertanya-tanya, siapa orang yang tengah menelpon mereka barusan. Jin pun kembali ke kantornya dan bertemu dengan seorang anak magang di sana yang bernama Jesse. Di lantai atas, Jin dan Pak Manajer membahas tentang kematian orang yang bernama Kim Jung Young yang mereka yakini sangat aneh karena tertular virus kerang. Suami Jin yang merupakan seorang polisi datang untuk menghentikan istrinya menemui seseorang penelpon misterius. Dia sangat takut hal buruk terjadi pada istrinya. Namun Jin meyakinkan suaminya yang bernama Jung kalau dia akan baik-baik saja. Awalnya suaminya menolak, namun karena istrinya memaksa, Jung menyetujuinya dengan syarat harus dengan pengawasan yang ketat. Jin pun setuju dengan hal itu. Lalu Jung meninggalkan mereka berdua. Pak Manajer memperlihatkan sebuah video seorang wanita yang melakukan ritual pengusiran iblis. Reporter Jin mengenali wanita itu. Dia bernama Sojin. Di restoran keluarga milik Paman Jack, Jin yang sedang asik menikmati kopi mengingat masa lalunya bersama Sojin. Sojin percaya kepada Jin kalau dia adalah orang yang sangat baik, dan Sojin mengambil semua iblis yang ada di tubuhnya Jin. Namun hal itu berefek samping pada diri Sojin. Lalu suasana pun menjadi gelap. Jin merasa bingung dengan apa yang terjadi dengan restoran ini. Dan secara tiba-tiba dia diserang oleh orang yang sangat aneh bermuka retak. Namun untunglah dia ditolong oleh Sojin yang berada di restoran itu. Jin pun terbangun dari tidurnya. Apa yang ia alami hanya sebuah mimpi. Sementara itu, waktu pertemuan dengan sang penelpon misterius akan segera tiba. Mereka mempersiapkan semuanya. Bahkan jumlah penonton telah mencapai 20.000 orang. Produser khawatir orang itu tidak akan datang, namun Jin meyakinkan kalau dia pasti akan datang. Sementara tingkat keamanan di gedung ini mulai dilakukan. Tak lama setelah itu, ada orang yang masuk ke dalam gedung itu dan berjalan menuju ke lantai atas, tempat di mana Jin telah menunggunya. Kamera telah siap untuk menyiarkan mereka berdua. Orang misterius itu bernama Park Yung Ho. Di sana dia mengakui kalau dia orang di balik pembunuhan 2 hari yang lalu. Dan dia juga orang yang telah memanipulasi mayat untuk membunuh Kim Yoo Jung. Jin tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Park Yung Ho. Lalu Park Yung Ho mulai berbicara kalau dia akan melakukan 3 pembunuhan lagi. Dia akan membunuh para petinggi dari perusahaan Seongil. Yang pertama adalah Direktur Kim Min Seon. Yang kedua, Direktur kedua Lee Sang In. Dan yang terakhir, Ketua Byun Sung. Dan untuk menghentikan dia membunuh ketiga orang itu, dia meminta kepada Ketua Byun Seong
melakukan wawancara untuk meminta maaf. Tidak ada cara lain selain meminta maaf. Lalu Park Yung Ho menyandera Jin agar bisa kabur dari tempat itu. Polisi pun bergerak dan meminta kepada Park Yung Ho untuk menurunkan senjatanya. Park Yung Ho mulai bergerak keluar dari tempat itu. Tak ketinggalan juga kameramen yang meliputi acara tersebut. Jumlah penonton telah mencapai 100.000 orang. Park Yung Ho telah sampai ke lantai bawah. Dia terkepung, namun tak ada ekspresi ketakutan dalam dirinya. Lalu Jin melihat ada tanda yang keluar dari tangan Park Yung Ho, dan perlahan Park Yung Ho pun hancur menjadi mayat kembali. Mereka pun sadar kalau Park Yung Ho juga dikendalikan seperti mayat yang sebelumnya. Tubuh Park Yung Ho hancur dan menghitam. Di sisi lain, tepatnya di perusahaan Seongil, para petinggi Seongil mulai khawatir dengan berita ancaman dari orang itu, terutama orang yang namanya tercatat dalam daftar orang yang akan dibunuh. Kim pun mendesak agar ketua Byun Seong segera meminta maaf. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh anaknya dari Byun Seong, karena jika mereka sampai meminta maaf, mereka akan rugi miliaran won. Mereka berdebat tentang permasalahan ini. Lalu Lee Sang-in meminta mereka untuk diam dan tenang. Ketua Jung mendatangi perusahaan Seongil untuk mendapatkan informasi yang lebih tentang orang yang bernama Park Yung Ho. Namun Byung Mi, anak dari Byung Seol, hanya menjawab seadanya dan menutupi permasalahan ini. Shin pun berpindah ke sebuah apartemen milik salah satu teman Jin. Dia menceritakan bagaimana mayat itu bisa terbentuk dan dimanipulasi oleh seorang dari jarak jauh. Dan menurut penelitiannya, berdasarkan simbol yang ia temukan, orang itu berasal dari negara Indonesia, yaitu seorang dukun. Pertama, mereka akan mengambil tanah tempat mayat itu dikubur dan mencampurnya dengan darah sang dukun. Jin menyadari kalau mayatnya Park Yung Ho terkikis menyerupai tanah. Di sisi lain, Pak Manajer berhasil menemukan identitas tersangka kasus Kim Jung Yun, yaitu orang yang bernama Hong Jin Lok. Dia menemukan fakta kalau ada organisasi yang menjual data pribadi para tunawisma. Namun belum lama ini ketua organisasi itu ditangkap karena mengelola kasino ilegal. Jin pun meminta kepada Pak Direktur untuk menghubunginya kalau sudah bertemu dengan orang itu dan pulang kembali ke kantornya. Jin bertemu dengan Jessica yang kebetulan masih ada di kantor itu. Jessica masih mempersiapkan peralatan untuk esok hari, karena besok adalah hari di mana salah satu bos Seongil akan dibunuh. Keesokan harinya, Pak Manajer mendatangi ketua dari organisasi penjual data ilegal yang berada di dalam penjara. Dia menanyakan tentang orang yang terbunuh dan siapa saja mereka. Sang bos mafia menjawab kalau awalnya dia hanya mencari tunawisma. Namun karena dia butuh banyak orang, dia pun menargetkan orang miskin untuk bergabung dalam percobaan itu. Dan masing-masing regu terdiri dari 10 orang. Ada sekitar 10 regu yang dibentuk. Artinya ada banyak korban yang harus merenggut nyawa dalam penelitian itu. Di tempat perusahaan Seongil, para polisi mulai berkumpul untuk mengamankan Direktur Kim Min Seon. Menurut informasi yang didapatkan dari pelaku, kalau dia akan membunuhnya tepat pukul 2.00. Wartawan telah berkumpul di tempat itu. Tak ketinggalan Jin dan rekan-rekannya. Mereka mulai mempersiapkan semuanya. Jin mulai khawatir dengan suaminya yang bertugas di dalam ruangan. Namun karena ini demi tugas untuk menyelamatkan nyawa orang, mau tak mau dia harus menyetujuinya. Jung dan rekan polisinya sedang bersiap-siap karena hari sudah menunjukkan pukul 2. Artinya orang yang akan membunuhnya akan segera tiba. Lalu ada orang dengan menggunakan hoodie abu-abu mendekati kantor mereka. Jumlah mereka sangat banyak, mungkin berjumlah 100 orang, bahkan lebih. Mereka memaksa untuk masuk ke dalam. Polisi yang bertugas mencoba menahan mereka dengan seluruh kemampuan mereka. Tapi itu terasa tak berguna. Mereka tidak bisa ditumbangkan, bahkan oleh peluru sekalipun, karena mereka sendiri adalah mayat yang telah dihidupkan kembali. Di lantai atas, Jun yang mengetahui kalau orang-orang itu sedang menuju ke arah mereka, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melindungi Direktur Kim. Mereka pun pergi ke lantai bawah menggunakan lift yang ada di gedung itu. Para mayat hidup itu tahu kalau sasaran mereka telah lari ke bawah. Satu persatu mereka menjatuhkan diri. Tak ada rasa sakit yang mereka rasakan dengan tubuh abadi mereka. Ketua Jun berhasil membawa Direktur Kim ke tempat parkir. Tapi di sana segerombolan mayat telah datang mengejar mereka. Mereka dapat mengetahui dengan pasti di mana target mereka berada.
Mereka meninggalkan gedung itu dengan menaiki sebuah mobil. Para mayat itu juga tak tinggal diam. Mereka mengejar Direktur Kim dengan menggunakan sebuah mobil taksi yang mereka curi dari orang lain. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat dielakkan. Direktur Kim merasa sangat ketakutan karena dialah orang yang akan dibunuh pada hari ini. Jin dan rekan-rekannya pun juga mengejar mobil tersebut. Dia terus merekam kejadian itu. Dan tibalah kedua mobil itu di sebuah terowongan. Para mayat itu berusaha masuk ke dalam mobil ketua Jun. Namun Jun tidak membiarkannya. Dia berjuang dengan seluruh kemampuannya untuk menolong Direktur Kim. Tapi polisi yang menyetir mobil berhasil dilumpuhkan, begitupun dengan ketua Jun, oleh para mayat itu, sehingga membuat mobil itu hilang kendali dan berhenti. Para mayat itu mulai mendekati mobil. Jun tak bisa melakukan apa-apa karena dia sendiri sedang terluka. Begitupun juga dengan Direktur Kim dan Lee. Lalu mereka menarik Direktur Kim keluar dan mencakar wajahnya sampai ia tewas. Saat itu juga para mayat itu menatap ke arah Direktur Lee dan mereka pun hancur. Jin yang baru sampai mencoba menolong suaminya itu dan membawanya ke rumah sakit. Dia keracunan kerang paralitik. Bukan hanya suaminya, banyak orang yang lain di tempat itu menderita penyakit yang sama. Di sisi lain, Direktur Lee mendatangi ketua Byun Seung. Dia membahas masalah tewasnya Direktur Kim agar ketua Yung Seung segera meminta maaf kepada para korban penelitian mereka. Namun, ketua Byung Seung malah ingin meminta izin kepada putrinya terlebih dahulu, karena dialah orang yang akan menggantikannya nanti. Karena hal itu membuat ketua Lee kesal dan pergi meninggalkannya. Di bawah, dia bertemu dengan putrinya Byung Seung dengan wajah yang sangat benci. Direktur Lee meluapkan emosinya kepada putrinya itu. Mereka sempat berdebat. Lalu Direktur Lee meninggalkan tempat itu. Malam itu pemikirannya sangat kacau. Bukan hanya tentang hidupnya, tapi tentang orang yang mereka tumbalkan demi kepentingan sebuah perusahaan. Di sisi lain, kantor tempat Jin bekerja, mereka masih membahas tentang kejadian siang tadi bersama rekan mereka, sang penganalisa lewat aplikasi video call. Mereka bersama seorang polisi, teman dari ketua Jun. Mereka bertemu dengan Direktur Lee yang mereka undang guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Di sana, Direktur Lee menjelaskan semuanya tentang penelitian itu. Dia tidak menutupi sedikit pun kasus itu. Direktur Lee pun pergi meninggalkan mereka. Namun, sebelum pergi, Lee dihampiri oleh Jin dan menanyakan tentang ketua Byung Seung. Apakah dia akan meminta maaf kepada para korban? Lee menjawab, kalau orang seperti itu akan sangat susah meminta maaf kepada orang lain. Di kantor, mereka pun mulai mencari petunjuk tentang para korban. Mereka berencana untuk pergi ke tempat penelitian itu. Mereka membagi dua tim, yang mana yang satu pergi ke tempat penelitian, sementara yang lain mengumpulkan informasi tentang data para korban yang terbunuh. Jin dan temannya berhasil sampai ke tempat penelitian itu. Terlihat kantor itu telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Mereka melihat sebuah simbol yang sangat aneh dan sebuah tulisan tidak ada. Lalu mereka pun pergi mengecek ke ruangan lainnya. Namun belum sempat mereka memasuki ruangan lain, mereka diserang oleh mayat yang berada di situ. Mereka pun lari sekencang mungkin. Tapi lari dari para mayat itu sangat cepat sehingga membuat Jin harus tertangkap. Jin tak bisa berbuat banyak, seolah pasrah dengan kematiannya. Namun di tengah kepasaran itu ada Sojin yang menolongnya. Sojin mengambil roh jahat yang berada di dalam mayat itu. Mereka segera lari meninggalkan tempat itu karena mayat yang lain masih mengejar mereka. Sampai mereka di sebuah ruangan. Mereka terjebak. Sojin membuat sebuah simbol agar mereka tidak terlihat oleh para mayat tersebut. Rekannya berusaha menahan pergerakan dari para mayat itu agar Jin dan Sojin selamat. Hal itu cukup berhasil, tapi dia sendiri harus bersembunyi dari incaran para mayat itu. Sojin mencoba menolong temannya itu. Dia bertarung dengan para mayat itu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Jin dan Sojin merasa sangat senang. Mereka pun berhasil dievakuasi. Di sana, Sojin bercerita tentang dirinya yang tiba-tiba menghilang. Dia pergi ke negeri Cina karena ingin belajar mengendalikan roh jahat. Namun, sebelum dia berhasil menguasai ilmunya, dia mendapatkan ingatan kalau Jin dalam bahaya. Untuk itu, dia kembali ke Korea Selatan untuk menolong temannya itu. Hari itu, semua orang dikejutkan dengan tewasnya Direktur Lee di kantornya dengan meminum racun cyanida.
Byung-mi menelpon ayahnya dan mendesak ayahnya agar segera meminta maaf secara terbuka kepada para korban yang telah tewas. Mereka menelpon Jin dan rekannya agar berita tentang hal ini dapat dipublikasikan. Jin nampak ragu dengan hal itu karena dia telah mendengar dari Direktur Lee kalau ketua Byung Seon tidak akan meminta maaf kepada para korban. Namun dia tetap akan meliput acara ini. So Jin memutuskan untuk tetap tinggal di sini guna mencari dukun itu. Sementara Pak Manajer masih di tempat ruangan di mana data para korban berada di sini. Kamera pun mulai disiapkan dan ketua Byung Seung mulai berpidato, namun bukan meminta maaf kepada para korban, namun dia malah meminta maaf kepada masyarakat. Hal itu membuat Jin jengkel dan mendesak ketua Byung Seung agar segera meminta maaf kepada para korban. Tapi Byung Seung tidak melakukannya dengan hati. Jin berkata kalau dia tidak akan menyiarkan permintaan palsu ini. Anak dari ketua Byung Seung marah kepada Jin dan memakinya. Tapi Jin masih bersikap sabar dan berkata kalau dia tidak meminta maaf dengan tulus, dia tetap akan mati. Di tempat lain, Sojin dan rekannya kembali ke tempat di mana simbol aneh itu ditulis. Dia melihat kata tidak ada. Di situ, Sojin pun menghapus kata tidak dan menjadi kata ada dan membuat pintu yang menghalangi pandangan mereka terbuka. Mereka memasuki ruangan itu dengan hati-hati dan melihat orang yang menjadi dalang di balik semua kejadian ini. Dialah orang yang telah membangkitkan para mayat itu dengan ilmu hitamnya. Di sisi lain, Pak Manajer menemukan fakta bahwa salah satu korban dari penelitian itu adalah Jesse yang sekarang magang di kantor mereka. Jin yang mengetahui hal itu menjadi sangat terkejut kalau Jesse yang selama ini bersama mereka telah tewas dan sekarang hanya seorang mayat yang dikendalikan oleh orang lain. Jesse pun bertanya kepada Jin apakah dia tulus meminta maaf. Namun Jin hanya diam saja. Jesse yang telah dihantui emosi langsung menyerang ketua Byung Seon. Sojin berusaha untuk pergi ke tempatnya dukun itu dengan bersusah payah. Sementara Jesse masih mengejar Direktur Kim. Mereka mulai berlari. Jesse melumpuhkan semua orang yang ingin menghalanginya. Sojin masih bersusah payah meraih dukun itu dan memegang wajahnya guna menyadarkan dukun itu. Sementara Jesse yang berada tepat di depan ketua Byung Seung ingin menyentuh tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Sojin berhasil menyadarkan dukun itu sehingga membuat Jesse hancur. Untuk sesaat, ketua Byung Seung selamat. Anaknya pun berpura-pura baik kepadanya. Dia mengambil salah satu jari dari Jesse dan menggoreskannya kepada ayahnya sendiri. Seorang anak dengan tega membunuh ayahnya sendiri demi sebuah kekuasaan. Dia berpura-pura kalau ayahnya telah dibunuh oleh mayat itu. Namun Jin dan rekan-rekannya telah mengetahuinya lewat sebuah rekaman dari kamera yang berada di bajunya ketua Byung Seung. Hal itu membuat Byung-mi terkejut. Tapi dia tidak ditahan karena dia memiliki banyak pendukung di negeri itu. Bahkan polisi pun tak berani menangkapnya. Dia pergi meninggalkan mereka semua. Tugas mereka sudah berakhir. Jin melihat ke arah mayat Jesse dan merasa sedih dengan hal itu. Lalu dia kembali ke rumah sakit bersama Sojin. Sojin menceritakan tentang dukun itu, yang mana dia melihat masa lalunya bersama anak satu-satunya yaitu Jesse. Dukun itu sangat menyayangi anaknya, si Jesse itu, sampai dia mengetahui kalau anaknya menjadi korban penelitian. Membuat dia sedih dan ingin menuntut balas. Lalu mereka pun bertemu dengan suaminya Jin, yaitu Jun, yang kondisinya mulai baikan. Kebahagiaan pun terlihat dari diri mereka. Lalu film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Ya, menurut aku sih film itu kayak Naruto ya. Naruto ya. Edo Tensei no Jutsu. Bahkan pada saat kayak pelepasan Edo Tensei itu kan retak gitu tubuhnya. Itu sama banget sumpah. Cuman terlepas dari itu sih gue gak tahu sih. Cuman jadi nostalgia film Naruto zaman Edo Tensei. Anjay. Menurut aku ya penelitian itu sangat kejam. Kejamnya gini, seolah-olah nyawa manusia itu gak berharga. Apalagi yang ditarget itu orang-orang miskin dan orang-orang yang lagi emang kepepet banget sih buat butuh duit gitu. Jadi seolah-olah jadi kelinci percobaan. Emang kelinci percobaan sih.
Ya jadi kelinci percobaan lah buat orang-orang berduit lah. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang dalang dari dibalik semua ini yang nggak ditahan karena memiliki kekuasaan yang sangat besar. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya katakan, dan semoga kalian terhibur dengan apa yang saya lakukan. Maksudnya apa yang saya bacakan, apa yang saya bawa gitu. Dan selamat beraktivitas. Jangan lupa like and subscribe dan juga komen. Dadah.